teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku edisi ETS ya, mata kuliah perpajakan. Sebelumnya kenalan dulu nih, nama aku Putri Ahira, nomor induk mahasiswa 112114335, Manajemen Non-Reguler Universitas Teknologi Digital. Pada ETS perpajakan kali ini, aku akan sedikit menjelaskan tentang PT Mitra Adi Perkasa. Jadi, PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau biasa disingkat menjadi MAP adalah sebuah perusahaan retail yang berkantor pusat di Jakarta. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini mengoperasikan 3.701 titik penjualan yang tersebar di Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Perusahaan ini juga merupakan distributor terkemuka untuk sejumlah merek olahraga, anak-anak, dan gaya hidup. Merek-merek terkemuka yang dikelola oleh MAP antara lain adalah Starbucks, Zara, Domino's Pizza, dan lain-lain. Kemudian sejarah PT Mitra Adi Perkasa Tbk. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995 dan awalnya berbisnis di bidang perdagangan produk olahraga. Sebelum kemudian berekspansi ke bisnis perdagangan produk mode dan gaya hidup, pada tahun 1997 perusahaan ini berekspansi ke bisnis perdagangan mainan anak-anak. Kemudian pada tahun 2002 perusahaan ini berekspansi ke bisnis perdagangan makanan dan minuman dengan mengoperasikan gerai Starbucks. Perusahaan ini juga mulai mengoperasikan pabrik garmen di Gunung Putri, Bogor. Pada tahun 2003, perusahaan ini berekspansi ke bisnis department store. Pada tahun 2004, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Hingga pada tahun 2019, perusahaan ini meluncurkan Gmap sebagai paritel premium dari produk Apple. Apa sih pajak itu? Jadi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan baik dari perorangan maupun badan. Sebagai wajib pajak, masyarakat perlu memahami tentang pajak penghasilan ini secara komprehensif. Dengan demikian, wajib pajak pun dapat bertanggung jawab melaksanakan kewajiban secara tepat. Nah, berikut adalah pajak penghasilan dari PT Mitra Adi Perkasa Tbk tahun 2021. Yang pertama ada penyesuaian atas surat ketetapan pajak pada catatan 10 sebesar 3.321. Kemudian tahun berjalan sebesar 169.706. Kemudian terdapat penyesuaian atas surat ketetapan pajak pada catatan 10 sebesar 12.111. Kemudian jumlah beban pajak kini adalah sebesar 185.138. Kemudian terdapat pajak tangguhan yang terdiri dari perusahaan sebesar 29.879, kemudian ada entitas anak dikurangi 13.569, kemudian jumlah beban atau manfaat pajak tangguhan adalah sebesar 16.314. Dan jumlah beban atau manfaat pajak penghasilan bersih adalah sebesar 201.452. Kemudian ada pajak bayar di muka. Pajak bayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Nah, berikut adalah pajak dibayar di muka pada PT Mitra Adi Perkasa pada tahun 2021. Terdapat pajak penghasilan pasal 28A tahun berjalan pada perusahaan sebesar 18.214, kemudian entitas anak sebesar 72.133 dan pada tahun sebelumnya terdapat 300
43.826 dan pajak pertambahan nilai bersih sebesar 68.985, lain-lain sebesar 3.396 dan jumlah adalah sebesar 506.554. Selanjutnya ada utang pajak. Utang pajak adalah tagihan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atau yang biasanya disebut dengan tunggakan pajak. Utang pajak terjadi karena adanya peraturan di mana pihak pemerintah dapat memaksa pembayaran utang pada setiap wajib pajak yang merupakan dasar kewajiban pemberlakuan penagihan pajak oleh jurusita. Berikut adalah utang pajak pada PT Mitra Adi Perkasa tahun 2021. Terdapat pajak penghasilan pasal 21 adalah 10.784. Kemudian pasal 23 sebesar 14.417. Kemudian pasal 25 sebesar 656. Kemudian pasal 26 sebesar 10.058. Dan pasal 29 pada entitas anak sebesar 75.880. Kemudian pasal 4 adalah 43.885. Kemudian terdapat pajak pertambahan nilai bersih sebesar 97.251 dan pajak pembangunan 1 sebesar 29.091. Kemudian lain-lain adalah sebesar 4.885. Dan jumlahnya adalah sebesar 286.607. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.